Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini dengan kami pengurus Masjid Bagus Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan 11 Ramadan 1445 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.51 waktu Indonesia bagian Barat. Salat Jumat ke-263 di Masjid Bagus Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah Muajid Saudari Justin Halid, Masirol Bapak Nur Rohim, Khotib Rakab Imam Ustadz Kiai Haji Jamroni Hasan SPD. Kas Masjid Bagus Salam sampai dengan Jumat tanggal 22 Maret 2024 saldo kas Jumat lalu sebesar Rp4.504.150. Infak Jumat tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp954.000. Penerimaan dan pengeluaran sedekah dari tanggal 15 Maret sampai dengan 22 Maret 2024 pengeluaran sebesar Rp425.000. Total saldo kas per tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp5.033.150. Kas badan amal kematian Bagus Salam sampai dengan Jumat tanggal 22 Maret 2024 saldo BAK Jumat lalu tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp2.177.000. Penerimaan dan pengeluaran NOR total saldo kas BAK per tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp21.177.000. Informasi keuangan masjid lebih terperinci dapat dilihat pada papan pengumuman Masjid Bagus Salam, baik laporan bulanan dan setiap periode Jumat. Bagi jamaah Masjid Bagus Salam yang berniat berkurban, kami pengurus masjid siap mengkoordinir hewan kurban per orang sebesar Rp2.750.000. Saat ini telah terdaftar 4 orang. Ingatlah hadis tentang keutamaan berada di saf pertama saat sholat Jumat. Bersegeralah untuk menempatinya. Bagi yang membawa HP agar sementara disilentkan, dan para jamaah sholat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama bacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Bagus Salam diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحيد الفقراء وعيد المساكين، الخطبة فيها مكان رعدين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم، ومن يتكلم فقد نهات، ومن له فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي شرفنا وشرف هذه الأمة بشهر رمضان، وأنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقوى بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي، فقد فاز من تقى وخاب من طغى. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan anugerah, nikmat dan karunia-Nya. Nikmat taufik, hidayah wal inayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan semua itu kita dapat memenuhi panggilan Allah di hari yang mulia ini, di saat yang mulia ini, hadir di majelis Jumat sebagai wujud dan realisasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa senantiasa terpanjatkan, semoga sholat Jumat kita kali ini dan sholat-sholat kita yang lain dan seluruh aktivitas ibadah kita, baik yang berdimensi ritual maupun sosial, semua tercatat sebagai amal soleh kita yang kelak di akhirat akan menjadikan semakin beratnya timbangan amal baik kita di sisi Allah, sehingga dengan semakin bertambahnya beratnya timbangan amal baik yang kita capai dengan amal soleh kita hari ini akan menghantarkan kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi
dan kepada segenap hadirin agar kita terus berupaya berikhtiar meningkatkan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu upaya yang sedang kita lakukan untuk meraih takwa itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa hari ini. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Target akhir yang ingin kita capai dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini adalah semakin tingginya kualitas dan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab derajat dan kualitas takwa itulah yang menjadikan kita ini mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perjalanan puasa Ramadan kita telah memasuki hari ke-11. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah juga oleh Al-Imam Baihaqi yang bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi, baginda Nabi Muhammad SAW mengklasifikasi atau membagi perjalanan puasa Ramadan kita menjadi 3 bagian. Nabi bersabda, syahrun awwaluhu ar-rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Inilah bulan di mana sepertiga pertamanya disebut dengan ar-rahmah wa awsatuhu, dan pada tahap pertengahannya disebut dengan al-maghfirah, dan pada sepertiga terakhir disebut itqun minan nar, pembebasan, jaminan aman selamat dari siksa api neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari pertama terhitung mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 itu adalah tahapan ar-rahmah, dan itu sudah kita lewati bersama. Hari ini menjadi hari pertama kita memasuki tahapan kedua, tahapan yang disebut dengan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti pada tanggal 20 Ramadan. Dan pada tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu adalah tahapan itqun minan nar. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan yang penuh, bahkan kita menunggu datangnya bulan ini sejak dari bulan Rajab yang lalu. 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan ini, kita semuanya berharap, bahkan doa demi doa kita panjatkan sebagaimana Rasulullah memanjatkan doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya Allah berkahi bulan Sya'ban kami, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maksud doa menyambut datangnya Ramadan itu dipanjatkan sejak dari bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, itu menunjukkan persiapan kita agar ketika kita benar-benar bertemu masuk di bulan Ramadan, kita benar-benar dapat memaksimalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anugerah terbesar yang Allah berikan, salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah bulan Ramadan. Ampunan demi ampunan yang Allah persiapkan, mengingat betapa lemah, bodoh, dan cerobohnya kita sebagai insan.
Sampai Al-Quran menyebut kita ini sebagai innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu kecenderungannya berbuat zalim dan bodoh. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan demi ampunan. Mulai dari as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, sholat yang 5 waktu. Kemudian dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, bahkan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu akan menjadikan ampunan selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin, kemuliaan bulan Ramadan ini dijelaskan oleh baginda Nabi dalam satu pidatonya yang panjang disampaikan di hadapan para sahabat di hari terakhir bulan Sya'ban. Nabi menjelaskan laqad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian satu bulan yang agung dan penuh berkah. Nabi menjelaskan seberapa besar keagungan dan keberkahan Ramadan itu. Pada bagian pertama, Nabi mengatakan syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Inilah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya, kedudukannya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Betapa dahsyatnya malam itu sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh di dalam Al-Quran, yang surat itu diberi nama surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah langsung yang menjelaskan tentang kedudukan malam Al-Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan, dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemuliaan berikutnya, baginda Nabi menjelaskan inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasanya fardhu dan qiyamul lail, salat di malam hari. Salah satunya adalah tarawih, itu adalah sunnah. Di bagian yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa innallaha faradu 'alaikum siyam wa sanatul lakumul qiyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di siang Ramadan, dan aku, kata Nabi, mensunahkan kepada kalian untuk melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Salah satu bentuknya adalah ibadah sholat tarawih yang kita kerjakan setelah sholat isya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Maka barang siapa yang mengerjakan puasa di siang hari dan tarawih pada malam hari, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, imanan wa ihtisaban, motifnya, tujuannya semata-mata karena iman dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi ka yaumil waladatuhu. Selesai Ramadan, masuk nanti kita di 1 Syawal. Nabi mengatakan kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Kita terlahir suci kembali, bersih dari noda dan dosa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Hadirin rahimakumullah, jaminan ampunan itu Allah siapkan, termasuk dari Ar-Rahman, Al-Maghfirah, kemudian jaminan diselamatkan dari siksa api neraka. Ini disiapkan bagi mereka yang teguh, bagi mereka yang tetap istiqomah, bagi mereka yang tetap kokoh melaksanakan tahapan Ramadan dengan sempurna, mulai dari tahap pertama, tahap kedua, hingga tahap terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, keutamaan yang lain datangnya bulan ini, Nabi mengatakan man taqarraba bil haslatin fihi minal khair kana kaman ada al-faridata fi masbaq. Ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah, seperti tarawih, tahajud, witir, duha, qobliyah dan ba'diyah, itu adalah amalan-amalan sunnah. Tetapi karena kita kerjakan di bulan Ramadan, nilainya, kedudukannya setara dengan ibadah fardhu. Sunnahnya jadi fardu.
Lalu bagaimana ibadah fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Seperti sholat Jumat yang sesaat lagi akan kita lakukan. Baginda Nabi mengatakan, wa man adda al-faridata fi ma siwa wa man adda al-faridata fihi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Satu amalan fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali fardu di luar bulan Ramadan. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Beberapa amalan yang dianjurkan untuk diamalkan dari baginda Nabi. Yang pertama diantaranya adalah Nabi mengatakan, man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang di bulan Ramadan ini memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubi, maka makanan dan minuman yang dia berikan itu akan menjadikan jalan ampunan baginya. Yang kedua, wa itsqu raqabatin minan nar, makanan dan minuman yang kita berikan kepada orang yang berpuasa itu akan menghantarkan kita menjadi jalan diselamatkannya kita dari siksa api neraka. Yang ketiga, mereka yang memberi buka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sempurna seperti pahala orang yang berbuka, min ghairi an yanqusa min ujurihi syai', tanpa sedikit pun Allah mengurangi bagian pahala yang Allah berikan kepada orang yang menikmati buka puasa. Allahu Akbar. 3 pahala yang dijanjikan kepada orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Ketika para sahabat mendengar berita ini, mereka terkagum-kagum dengan besarnya pahala yang Allah berikan. Sampai salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua kami ini orang kaya yang punya harta banyak, yang mampu mengundang orang, kemudian menghidangkan menu buka puasa beraneka ragam. Kebanyakan dari kami orang-orang yang miskin yang tidak mampu, ya Rasulullah. Bagaimana? Nabi merespon, Nabi menjawab kegelisahan sahabat itu dengan mengatakan, yu'tillahu al-thawab walau ala syarbati ma'in. Pahala itu tetap akan Allah berikan kepada orang yang memberikan buka puasa walaupun hanya dengan seteguk air, au ala madqatil labanin, walaupun hanya secangkir susu, walau ala tamratin, walaupun hanya sebutir 2 butir korma. Hadirin rahimakumullah, ini kesempatan luar biasa dan setiap kita mampu untuk mengamalkan. Dengan hanya 25.000 kita bisa membeli 1 kotak air mineral yang isinya ada 48 kurang lebih. Kemudian kita bawa ke masjid, kita bawa ke mushola, kita hadiahkan, kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka insya Allah kita sudah akan mendapatkan 3 pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, amalan zikir yang dianjurkan untuk banyak dibaca di sepanjang Ramadan ini, Nabi mengatakan ada 4 zikir singkat, terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua, apabila zikir itu kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka, Allah sangat ridho dengan zikir itu. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua astaghfirullah. Kemudian yang 3 dan keempat, Nabi mengatakan zikir bagian ketiga dan keempat itu adalah dambaan harapan dari seluruh umat. Zikir yang ketiga itu adalah as'alukal jannah, yang keempat wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Inilah 4 bagian zikir yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita perbanyak, kita baca di bulan Ramadan. Satu lagi riwayat Sayyidah Aisyah khusus mengharapkan dan menyambut datangnya Lailatul Qadar. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan ya Rasulullah ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar? Nabi mengajarkan doa kepadanya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah ya Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sisa perjalanan Ramadan kita masih cukup panjang. Ada 19 hari atau 18 hari ke depan
Yang ini memerlukan kesabaran, ini memerlukan istiqomah. Dan seraya terus mengajarkan doa kepada Allah, semoga kita tetap bisa melaksanakan puasa dengan baik di siang hari, dan malam harinya kita bisa tarawih, tahajud, witir, dan banyak membaca Al-Quran, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Dan terus kita memohon kepada Allah akan diberikan panjang umur, sehingga kita masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iraman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahya wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa sabiqu ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، من منطقتنا كلمة بارك هذه خاصة، من منطقتنا فطيانة كبرايا هذه خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين خاصة وفي أنحاء البلدان المسلمين عامة. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان،
بارك اللهم لنا في شهر رمضان وارزقنا فيه حسن القيام وحسن الصيام وحسن الطاعة وحسن العبادة وكثرة قراءة القرآن. اللهم وفقنا صيام رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة مع كمال الصحة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة